Cerita berfokus pada seorang gadis spesial bernama Arisa. Arisa ini sedikit berbeda dari teman-temannya, di mana dia tidak bisa mendengar juga berbicara. Dia punya channel YouTube yang bernama Dunia Tanpa Suara, di mana dia sering membuat konten mengenai pelajaran bahasa isyarat. Arisa tinggal berdua bersama ibunya. Selain membuat konten, Arisa juga senang menulis. Hari itu Arisa datang ke grand opening salah satu kafe. Tanpa sengaja dia menabrak seorang pria di depan kafe tersebut. Pria itu langsung meminta maaf, dan karena baju Arisa basah, dia juga memberikan baju ganti. Namun dari sisi Arisa, dia nggak bisa mendengar apapun yang dikatakan pria tersebut. By the way, kafe ini bernama Kedai Teh yang Bercerita, dan ternyata pria yang ditabraknya tadi adalah pemilik kafe tersebut. Di sana Arisa tidak sendirian, dia bersama sahabatnya yang bernama Kania. Dialah orang yang mentranslatekan dan membantu Arisa berkomunikasi. Kania juga sempat menyarankan jika Arisa butuh tempat menulis, maka dia bisa datang ke tempat ini karena kebetulan kedai teh ini dekat dari rumahnya. Sebelumnya Kania dan Ezra sudah saling mengenal. Kania juga mengenalkan Arisa pada Ezra. Di sana juga pertama kali Ezra tahu kalau Arisa berbeda. Ezra membangun bisnis ini bersama sahabatnya yang bernama Dani. Namun karena mereka nggak mengerti bahasa isyarat, maka Arisa mengenalkan dirinya melalui tulisan. Keren Dan. Keesokan harinya, Arisa bersama Kania datang ke penerbit. Kemudian pihak penerbit memberitahu bahwa tulisannya sudah bagus, namun perlu sedikit perbaikan. Arisa juga sempat mampir ke kedai teh, dan di sana dia bertemu dua pelayan kedai teh tersebut. Arisa berkata bahwa dia ingin pesan dan ingin melihat menunya. Namun Adit tidak mengerti maksudnya, sehingga dia menjelaskan panjang lebar mengenai segala minuman yang mereka jual di sana, yang tentunya apa yang dikatakan Adit tidak Arisa dengar sama sekali. Beberapa waktu kemudian, Ezra pun tiba di sana dan ia langsung menyapa Arisa. Ezra juga sudah bisa bahasa isyarat, ya walaupun yang dia tahu masih sebatas pengenalan diri, di mana dia mempelajarinya lewat video dari channel Arisa. Sisanya dia berkata akan belajar lagi agar secepatnya bisa ngobrol dengan Arisa. Hingga di malam harinya, dia mulai belajar bahasa isyarat lewat video yang diunggah Arisa. Lalu hasil dari pelajarannya akan dipraktekkan pada Arisa. Ezra juga sempat mengajarkan Adit agar nanti saat Arisa pesen dia nggak kebingungan lagi. Hari demi hari, setiap ada kesempatan, dia terus belajar bahasa isyarat. Hingga suatu hari, Ezra memberanikan diri mengajak Arisa jalan bareng. Di mana dia mengajak Arisa ke klub malam. Namun kerasnya musik di sana sama sekali tidak bisa Arisa dengar. Lalu Ezra pun memintanya meletakkan tangannya di speaker. Dan walaupun kecil, Arisa akhirnya dapat mendengar suara musiknya. Malam itu turun hujan yang sangat lebat. Lalu Ezra mengantar Arisa ke rumahnya. Di sana dia sempat bertemu Mama Arisa. Namun karena Ezra membawa Arisa tanpa izin, bahkan pulang hingga larut malam, mamanya pun sempat marah dan tidak menyambut Ezra dengan baik. Assalamualaikum. Ezra sempat curhat pada sahabatnya bahwa dia dimarahi Mama Arisa. Dani sempat mengingatkan bahwa Arisa itu berbeda. Namun Ezra berkata kalau mereka sama saja. Arisa cuma menggunakan bahasa yang berbeda. Dan Ezra tinggal menyesuaikan diri dengan berbicara bahasa yang sama. Tapi Dani juga bisa mengerti perasaan orang tua Arisa. Mengingat anaknya sedikit berbeda, tentu dia jadi lebih protektif. Karena bisa jadi dia berpikir bahwa Ezra cuma mau main-main. Atau Ezra cuma ingin memanfaatkan putrinya. Sementara keesokan harinya, Mama Arisa mengingatkan untuk berhati-hati. Karena menurutnya nggak semua perasaan bisa berbalas. Dan gak semua perasaan yang berbalas bisa bertahan lama. Dia juga menghukum Arisa karena pulang terlalu malam, di mana hari ini Arisa tidak diizinkan keluar rumah. Sementara di kedai teh, Ezra sedang menunggu Arisa. Tapi beberapa jam menunggu, dia tak kunjung datang. Malah Kania yang datang. Mereka kemudian mengobrol, di mana Kania bertanya mengenai progres kafenya. Ezra menjelaskan bahwa pengunjungnya sampai saat ini belum sesuai target, tapi dia percaya perlahan kafenya akan semakin berkembang. Sebelumnya Kania juga sempat beberapa kali menghubungi Ezra, namun teleponnya selalu nggak diangkat.
Ezra pun beralasan kalau belakangan ini dia sibuk belajar bahasa isyarat agar bisa ngobrol dengan Arisa. Lalu keesokan harinya, Ezra kembali mengajak Arisa mampir di kafenya. Di sana Arisa juga membawakan kue buatannya. Gak berselang lama, Kania juga ikut menyusul. Kania sempat menjelaskan bahwa Ezra alergi susu sapi, sedangkan kue yang dibuat Arisa itu mengandung susu sapi. Lalu tanpa sengaja, Kania sempat melihat tulisan Ezra untuk Arisa, dan dia tahu kalau sekarang mereka sedang PDKT. Suatu waktu di akhir pekan, mereka pergi berlibur, sekalian melanjutkan PDKT mereka. Namun saat tiba di rumah, ternyata pagar rumah Arisa sudah digembok dan Arisa lupa membawa kunci serep. Juga ponselnya kehabisan baterai. Ezra pun mencoba memanjat pagar rumah tersebut dan mengajak Arisa ikut serta. Namun sialnya, saat yang sama Mama Arisa pulang. Ezra kemudian diinterogasi. Di sana Mama Arisa bertanya tentang kedekatan mereka berdua. Mama Arisa juga kembali menjelaskan bahwa putrinya itu berbeda dan dia nggak bisa dengan gampang menerima sembarangan orang untuk mendekati putrinya. Apalagi dia bercerita bahwa dulu dia pernah kenal seorang pria yang menurutnya sempurna. Pria yang mencintai orang dengan segala ketidaksempurnaannya, bahkan belajar bahasa orang yang ia cintai. Namun pada akhirnya laki-laki itu menyerah dan memutuskan untuk pergi. Mamanya khawatir kalau pada saatnya nanti Ezra juga melakukan hal yang sama, mengingat sepinya komunikasi tanpa suara. Dia juga khawatir jika keluarga Ezra nggak bisa menerima Arisa, apalagi sampai merendahkannya, mengingat dia sudah membesarkan Arisa seorang diri dari Arisa masih kecil. Jelas saja, perkataan atau bisa dibilang peringatan dari Mama Arisa membuat Ezra kepikiran. Saat yang sama, Kania mengajaknya untuk ke kebun teh, di mana kebun teh yang luas itu merupakan milik ayah Kania. Tujuan Kania, dia ingin menjadi supplier di kedai teh Ezra. Di sana Kania tiba-tiba berkata bahwa saat ini dia sedang suka dengan seorang pria. Bahkan dia sudah menyukai orang tersebut dari 4 tahun lalu. Kania juga menjelaskan ciri-ciri pria yang dia maksud. Tapi karena Ezra nggak ngeh juga, akhirnya Kania to the point dan berkata, Itu suka sama lo, Zra. namun Ezra hanya diam dan gak ngerespons patah kata pun. Setelahnya Kania mampir ke rumah Arisa sambil menangis dan memeluk sahabatnya. Arisa sempat bertanya mengapa Kania menangis. Lalu Kania pun menjelaskan bahwa dia suka sama seseorang dan Kania menunjukkan nama pria yang ia maksud. Namun Arisa hanya diam tanpa menjelaskan kalau ia juga menyukai pria yang sama. Tapi hal itu jelas membuat Arisa kepikiran. Dia bahkan mengabaikan semua pesan Ezra. Sebenarnya perasaan Kania ke Ezra sudah diketahui Dani. Dan sekarang bahkan semua karyawan kafenya tahu soal itu. Adit sempat memberi nasihat bahwa siapapun yang nantinya Ezra pilih pasti salah satu bakal tersakiti. Beberapa hari tanpa kabar, Ezra memberanikan diri ke rumah Arisa. Tapi memang tujuannya bukan untuk menemui Arisa, melainkan ia ingin mengobrol dengan mamanya. Kebetulan mamanya sedang merapikan tanaman, jadi dia sekalian meminta sedikit bantuan Ezra. Lalu dia pun mulai bercerita. Pernah suatu hari Arisa pulang sambil menangis. Setelah diselidiki, hal yang membuatnya menangis karena Arisa merasa kesepian. Waktu itu dia nggak pernah punya teman bicara selain mamanya. Di sekolahnya nggak ada teman-teman yang mau bersusah payah belajar bahasa isyarat atau menulis di buku untuk sekedar bisa berkomunikasi. Lalu kemudian dia kenal dengan Kania. Kebetulan ayah Kania punya kondisi yang sama dengan Arisa, makanya Kania sangat akrab dengan bahasa isyarat. Dan tanpa perlu waktu lama mereka langsung bisa jadi sahabat. Tapi ibarat tanaman, sinar matahari aja nggak cukup untuk membuatnya hidup, tapi juga butuh air dan pupuk. Begitu pula dengan Arisa. Mamanya dan Kania aja nggak cukup untuk mengusir kesepian di hidupnya. Mamanya juga merasa waktu Arisa kenal dengan Ezra, dia seperti menemukan sesuatu yang baru. Namun Mama Arisa merasa kalau Ezra terlalu sempurna. Dia takut suatu saat Ezra bosan dan akhirnya meninggalkan putrinya. Ya walaupun Ezra berjanji nggak akan meninggalkannya, dan menurutnya Arisa adalah orang sempurna yang bahkan lebih dari mereka yang bisa berbicara dan mendengar. Namun mamanya tetap khawatir dengan keluarga Ezra. Bagaimana jika orang tua Ezra nggak merestui hubungan mereka atau bahkan sampai merendahkan Arisa? Saya yang akan pastikan itu, Tante.
Kebetulan saat itu Arisa sedang ada di penerbit. Dan waktu itu dia menerima kabar baik di mana bukunya akan segera diterbitkan. Saat itu dia juga mendapat pesan dari Ezra yang berisi foto selfie mereka. Mama Arisa sempat melihat sikap Arisa yang berbeda, di mana dia sering terlihat sedih bahkan tidak nafsu makan. Ezra juga merasakan kebingungan yang sama karena Arisa nggak membalas semua pesannya. Namun ia tetap harus melanjutkan bisnisnya, di mana kali itu dia dan Papa Kania resmi menjadi partner bisnis. Suatu hari, Ezra datang ke rumah Arisa dan kebetulan Arisa juga baru tiba. Tanpa basa-basi dia langsung bertanya mengapa Arisa mengabaikan semua pesannya. Lalu Arisa pun menjelaskan bahwa dia sengaja menghindar karena dia merasa bahwa dunia mereka berbeda. Menurutnya sebesar apapun dia mencintai Ezra, dia tetap nggak bisa menyampaikannya. Dan menurutnya Ezra berhak dapat wanita yang sempurna atau dengan kata lain bisa mendengar dan berbicara. Melihat sikap Arisa yang berbeda, mamanya berpikir kalau dia ada masalah dengan Ezra. Hingga dia berkata kalau itulah alasannya gak setuju kalau Arisa dekat dengan laki-laki yang gak satu dunia dengannya. Karena menurutnya yang satu dunia saja belum tentu cocok. Contohnya seperti Papa Arisa yang pergi meninggalkan mereka. Lalu kita kembali saat Arisa baru lahir. Dan pertama kali keluarga mereka tahu kalau Arisa tidak bisa mendengar. Sejak ayahnya tahu kalau putrinya tuli, ditambah keluarga besarnya yang gak bisa menerima hal itu, papanya gak pernah mau menjaga putrinya. Hingga suatu hari, dia gak bisa lagi menahan rasa kecewanya dan memutuskan untuk pergi dengan hanya meninggalkan selembar surat. Itulah yang selama ini disembunyikan mamanya dan baru sekarang Arisa tahu tentang kejadian itu. Sementara saat itu mood Ezra juga sangat tidak baik. Adit sempat berkata kalau soal hati memang agak lebih sulit. Orang yang dunianya sama aja masih sering terjadi salah paham. Apalagi dunia Ezra dan Arisa yang jelas berbeda. Dia juga menjelaskan kalau soal hubungan antara manusia pasti terjadi dua arah. Yang mengartikan bahwa manusia harus saling memahami perasaan pasangannya. Adit juga menyarankan agar Ezra mendekati orang terdekat Arisa. Seperti Kania contohnya. Mungkin dengan cara itu, hubungan Ezra dan Arisa bisa sedikit lebih mudah. Hingga Ezra pun menjalankan saran dari Adit, di mana dia meminta bantuan Kania agar dia dan Arisa bisa bertemu. Kebetulan saat itu Kania juga sedang bersama Arisa. Lalu saat melihatnya, Ezra langsung menyampaikan bahwa dia sanggup jika hidup bersama Arisa atau hidup di dunia Arisa, dunia tanpa suara. Namun Arisa sepertinya masih menghargai perasaan sahabatnya sehingga dia meminta agar Ezra berhenti menemuinya. Ketika Arisa berjalan dengan keputusasaan, hampir saja dia mengalami kecelakaan. Ezra pun langsung datang menghampiri Arisa yang sangat ketakutan. Sementara Kania harus menghela nafas panjang melihat pria yang ia cintai mencintai sahabatnya. Namun Kania bisa menurunkan egonya bahkan sampai ke titik paling rendah. Hingga dia membantu Ezra menyampaikan pada Mama Arisa mengenai perasaan Ezra pada Arisa. Bahkan Kania menjadikan dirinya sebagai jaminan bahwa Ezra gak akan meninggalkan Arisa. Kania percaya sama Ezra. Hingga suatu waktu, Kania mengajaknya datang ke kedai teh. Dia beralasan kalau pihak penerbit ingin bertemu Arisa di tempat tersebut. Namun di dalam Arisa disambut beberapa orang yang memegang tulisan. Dan tulisan-tulisan itu menuntun Arisa ke titik akhir. Di mana di sanalah sang dalang menceritakan awal pertemuannya dengan Arisa. Yang berawal dari cerita Kania tentang sahabatnya. Juga cerita Mama Arisa yang punya jasa tak terhingga menjaga Arisa. Orang yang paling berjasa itu ternyata juga berada di sana. Di mana dia menjelaskan bahwa dia memang pernah gagal dalam menjalin hubungan. Tapi bukan berarti dia melarang Arisa merasakan cinta. Karena setiap orang, terlepas dari apapun kelebihan dan kekurangannya, punya hak untuk dicintai. Kemudian Ezra menyampaikan tujuan akhir dari acara tersebut dengan memberikannya bunga beserta potnya. Seperti perkataan mamanya, Arisa itu ibarat bunga. Selain sinar matahari, dia juga butuh pupuk dan air untuk membuatnya tetap hidup. Begitu pula dengan Arisa, selain mamanya dan Kania, dia perlu seorang lagi untuk mengusir kesepian di hidupnya. Seperti yang tertulis di buku karangan Arisa, bahwa pada akhirnya setiap jiwa akan dipertemukan dengan belahannya.
Dan gak ada seorang pun yang ditakdirkan sendirian, bahkan di dunia tanpa suara.